Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah cara atau pendekatan ilmiah untuk mempelajari Islam. Studi Islam sendiri berasal dari kata Arab yang berarti dirasa Islamiyah, yang berarti mempelajari segala hal yang berkaitan dengan Islam seperti ajaran, sejarah, pemikiran budaya, dan praktik keagamaan umat Muslim. Menurut Razali, dalam studi Islam ada 3 pola kajian, yaitu kajian normatif yang berfokus pada sumber ajaran seperti Al-Quran dan Hadis, kajian non-normatif agama Islam, serta kajian non-normatif yang berkaitan dengan budaya dan masyarakat Muslim. Jadi, melalui metodologi studi Islam, kita bisa memahami Islam tidak hanya dari ajarannya, tetapi juga dari bagaimana Islam berkembang dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Lanjut sedikit tentang urgensi dan tujuan metodologi studi Islam. Kalau kita lihat, Islam itu sudah menyebar ke banyak wilayah dengan budaya yang berbeda-beda. Karena itu, pasti keagamaan di setiap daerah juga bisa beragam. Nah, disinilah pentingnya metodologi studi Islam, supaya kita bisa mengkaji dan memahami hubungan antar ajaran agama dengan kondisi sosial masyarakat. Urgensinya juga karena masih ada kelemahan dalam penguasaan metode untuk mengkaji Islam secara lebih menyeluruh. Selain itu, studi Islam juga sering menggunakan berbagai pendekatan ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, dan filsafat. Tujuan mempelajari metodologi studi Islam salah satunya untuk membuka kembali semua ijtihad, yaitu berpikir kritis dalam memahami ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu juga supaya kita bisa mempelajari, memahami sumber ajaran Islam, prinsip-prinsipnya, serta hubungan dengan kehidupan manusia dan agama lain. Sekarang sedikit penjelasan tentang perkembangan metodologi studi Islam. Awalnya, studi Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW menyebar ajaran Islam melalui wahyu Al-Quran dan juga melalui ucapan serta perilaku beliau yang kemudian dikenal sebagai hadis. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin, kalau ada masalah keagamaan biasanya dikembalikan pada para khalifah dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis. Pada masa ini juga mulai dilakukan pengumpulan Al-Quran dan penulisan hadis. Seiring berjalannya waktu, pusat-pusat studi Islam berkembang, awalnya di masjid atau surau-surau dengan metode hafalan, lalu berkembang menjadi madrasah di berbagai daerah. Bahkan sampai sekarang, studi Islam juga mempelajari di berbagai universitas dunia, termasuk di Barat, sehingga kajiannya terus berkembang. Jadi, dalam metodologi studi Islam ada yang disebut pendekatan normatif. Pendekatan ini melihat Islam dari ajaran dasarnya yang asli, yaitu yang berasal langsung dari Allah melalui Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Muhammad SAW, tanpa terlalu banyak dipengaruhi oleh penafsiran manusia. Biasanya pendekatan ini menggunakan ilmu-ilmu klasik dalam Islam seperti usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, nasikh, masuk, dan qawaid fikih. Karena berpegang pada aturan dan dalil yang jelas, pendekatan normatif sering disebut juga sebagai pendekatan yang bersifat legal atau formal. Tujuan dari pendekatan ini adalah supaya umat Islam bisa menjalankan ajaran agamanya secara konsisten sesuai dengan sumber utamanya. Selain itu, pendekatan normatif juga digunakan untuk mengkaji perbedaan pendapat para ulama atau mazhab, misalnya dalam ibadah, hukum waris, pernikahan, wakaf, hingga perbankan syariah. Dengan memahami pendekatan ini, umat Islam diharapkan memiliki wawasan yang lebih luas dan tidak mudah menganggap pendapat kelompok lain salah. Karena setiap perbedaan biasanya memiliki dasar hukumnya masing-masing. Selanjutnya ada pendekatan historis. Pendekatan ini mempelajari Islam dari sudut pandang sejarahnya, mulai dari proses munculnya, perkembangan, sampai penyebarannya. Di sini kita juga bisa melihat peristiwa-peristiwa penting, tokoh-tokoh yang berperan, serta latar belakang dan dapat dari peristiwa tersebut. Pendekatan historis
membantu kita memahami nilai-nilai ajaran Islam melalui perjalanan sejarahnya. Selain itu, dengan melihat pendalaman masa lalu, kita juga bisa mencari solusi untuk berbagai masalah yang terjadi di masa sekarang. Selain itu, ada pendekatan antropologi. Pendekatan ini mempelajari hubungan antara agama dan budaya manusia. Dalam studi Islam, antropologi digunakan untuk melihat bagaimana ajaran Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam ibadah, simbol-simbol keagamaan, maupun organisasi keagamaan. Kemudian ada pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan yang melihat agama dari kehidupan sosial masyarakat. Misalnya bagaimana interaksi antar umat beragama, peran agama dalam masyarakat, serta dinamika organisasi-organisasi Islam. Dari berbagai pendekatan ini, kita bisa memahami bahwa Islam tidak hanya dipelajari dari sisi ajarannya, tetapi juga dari sejarah, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Islam dapat berkembang dengan relevan di berbagai tempat dan zaman.